Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA TV, teman-teman muda, selamat jumpa dengan saya Amaliatina dalam program Gempita Nusa Teruna. Pemirsa MTA TV, teman-teman muda, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pemirsa MTA TV, teman-teman muda, kemarin ya di Solo sudah diadakan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda cabang olahraga menembak di tanggal 4 sampai 5 Mei 2026. Dan hari ini di studio MTA TV sudah hadir juaranya nih dari Popda menembak Kota Solo. Ada tingkat SMP dan juga SD. Kita kenalan dulu. Yang di tingkat SMP ada Mas Muhammad Aslan Alfiansyah, juara 1 Popda cabang olahraga menembak Kota Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik dan sehat hari ini, Mas Aslan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Aslan hari ini hadir bersama dengan ayahnya dan juga adiknya nih. Ayahnya ada Bapak Hanung Haryanto, Sarjana Pendidikan, Magister Keolahragaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hanung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Sehat. Dah. Hari ini juga ada adiknya yang juga kemarin lomba nih pemirsa, ada di juara 3 Popda cabang olahraga menembak Kota Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rufaidah Asna. Rafa nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Asna ini kelas 2 SD ya, Pak Anung ya? Ya, Kelas 2 SD, terus Aslan ini kelas 1 kelas 2 ya, kelas 2 SMP di MTSN 1 Surakarta. Kalau Asna ini sekolahnya di SDIT MTS Surakarta. Masya Allah, luar biasa. Ini dua-duanya sama-sama cabang olahraganya bertanding di menembak nih pemirsa. Di sini ada ayahnya, kita akan tanya-tanya gitu ya. Bagaimana membentuk putra-putri yang sama-sama punya hobi olahraga menembak gitu. Kita juga akan tanya-tanya bagaimana perjuangan latihan mereka sampai bisa dapat juara 1 dan juga juara 3 di Popda cabang menembak Kota Surakarta. Tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung. Pemirsa, Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 6793000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA dan juga WA call di nomor 0811 255 3000. Ya, kita ke Pak Anung dulu nih. Pak Anung luar biasa, Masya Allah, dua putra dan juga putri nih ya, sama-sama kemarin lomba di Popda cabang olahraga menembak Kota Solo gitu. Apa nih Pak Anung yang membuat Pak Anung ini memasukkan gitu ya atau mengikut sertakan anak-anaknya dua-duanya di cabang olahraga menembak nih? Ya, untuk dua anak ini sebenarnya kemarin itu dari cabur taekwondo ya. Jadi taekwondo itu sempat vakum. Kemudian SMP itu mau masuk SMP. Ini saya mau arahkan kemana? Saya ajak ke tenis lapangan. Kebetulan saya juga dulu waktu kuliah juga pelatih. belum jadi pemain. Jadi cuma ikut kadang kompetisi gitu. Terus kalau saya basicnya ngelatih tenis, tenis lapangan. Kemudian untuk anak itu kemarin vakum, saya kasih olahraga apa yang kira-kira anak-anak cocok ini. Jadi taekwondo vakum, nah ini saya bawa ke tenis. Nah tenis panas. Nah, terus habis itu saya ajak ke cabur saya yang ini saya tekuni, ini woodball. Apalagi woodball itu di padang golf itu kan ya panasnya luar biasa. Ya jadi terus anak apa ya ini olahraga yang di ruangan, kira-kira ini ruangan apa. Terus kemudian SMP itu kalau kamu bisa masuk ke MTS, program sains nanti kamu minta apa tak turuti gitu. Saya udah janji seperti itu. Kemudian anak itu minta belikan saya senapan angin, yang senapan masih dipompa itu tembak dier gitu. Nah kok bidik buah pace di samping rumah kan ada buah pace itu ditembaki loh, kok bisa? Nah itu terus nyoba lagi, bisa lagi. Nah kemudian saya ingat, ini berarti yang mewadai menembak ini ada Perbakin. Saya ke Perbakin Solo. Nah kemudian di Perbakin Solo dikenalkan dengan pistol, terus air rifle, terus kemudian ada WRABF atau IMSU itu. Nah kemudian anak lanang ini diarahkan sama pelatih.
ya Pak ini cocoknya main di pistol. Nah kemudian dicoba, kemudian anak ya istilahnya baru masuk itu wah seneng gitu, wah ini berarti kayaknya cocok. Nah kemudian saya belum beli senjata sendiri, jadi masih ada senjata inventaris. Kemudian anak itu mencoba di situ, kemudian ada skor. Nah, di tembakan seperti ini kan, yang tengah ini kan skor yang sempurna, ya 10 ini. Nah, kemudian anak itu bisa kok sudah mulai dihitam. Nah, ini berarti anak ini punya potensi. Gitu. Nah, kemudian saya berjanji ya, kalau kamu besok skornya bagus tak belikan senjata kan itu. Jangan sampai anak punya prestasi ya tidak kita dukung, biarpun itu ya memang senapan harganya lumayan mahal, tapi ya bismillah kan gitu. Terus kemudian anak itu mulai dari awal bisa dihitam ya, kemudian ya ada di hitam, ada yang kuning gini enggak masalah, tapi kan sudah kena hitam itu udah luar biasa kan gitu. Kemudian dari anak itu punya kemauan di rumah, saya suruh untuk holding, jadi belum punya senjata itu anak ini di rumah saya suruh barbelan, angkat barbel yang 1 kilo ya. Kemudian progres makin hari kok semakin baik. Di situ ada kejuaraan Popda SMP dulu dapat medali emas juga, alhamdulillah. Terus yang kedua itu ada kejuaraan Kejurprov Junior, itu kategori SMP juga alhamdulillah juara 2. Terus habis itu kejuaraan di Kopassus karena masih senjata masih pinjem, ya itu nepelnya, jadi alat untuk ngisi ke tabungnya itu ketelisut. Jadi ketelisut. Nah, akhirnya sama teman dari Banyumas meminjami, Pak ini saya punya gitu. Akhirnya saya isikan, Le kamu duduk aja yang tenang. Terus kemudian nembaknya ya mungkin terburu-buru dan terusnya masih dapat skor 519. Nah itu dengan seperti itu, wah berarti anak ini bisa bagaimana mengatasi masalahnya sendiri dengan kondisi istilahnya panik dan terusnya kok masih bisa fokus. Nah ini berarti anak ini masih punya bakat lah kan itu. Nah saya terus, Le kalau kamu dapat poin bagus 500 lebih ya nanti saya belikan senjata. Nah ini alhamdulillah dengan usaha anak ya saya dorong kita belikan untuk unit yang baru. Gitu. Masya Terima Allah, kasih. gitu ya. Didukung nih pemirsa ya sampai diberikan alat senjatanya gitu ya, karena kemarin sudah juara 1 ya Pak Anung ya, Mas Aslan ini luar biasa. Ya, selamat ya Mas Aslannya kemarin sudah juara 1, gimana perasaannya nih? Ya alhamdulillah senang sekali. Ya bersyukur karena sudah bisa berprestasi sendiri. Oke, Masya Allah gitu ya. Nah kan awalnya tuh dari ayah gitu ya menyarankan kamu untuk nyoba di menembak. Nah awalnya kamu juga minta pistol angin. Apakah berarti emang awalnya kamu tuh udah ada gambaran nih kalau di dunia menembak itu, Aslan? Iya, karena dulu saya ngelihat berita itu ada atlet menembak di Olimpiade. Saya terinspirasi dari situ. Oh gitu. Makanya bisa memilih pistol dari situ juga. Dari awalnya lihat Olimpiade gitu ya, tayangan Olimpiade, ada atlet menembak di situ. Kamu tertarik di situ ya? Iya. Nah itu kamu berarti di kelas berapa tuh? Kelas 7? Kelas itu sudah mulai dari kelas 3. Kelas 3 SD? Iya, kelas 3 SD, luar biasa. Berarti sudah sejak lama ya kamu tertarik dengan menembak gitu ya, tapi dulu awalnya olahraganya adalah taekwondo gitu kan. Lalu setelah vakum latihan, kamu cari-cari lagi olahraganya, ayah juga bantu gitu ya. Kamu ternyata tertarik nih di dunia menembak, mencoba menembak gitu, luar biasa. Kejuaraan pertama kamu di mana, Aslan? Kejuaraan pertama itu Popda Kota tahun 2025. 2025, berarti dulu kamu kelas 7 itu ya? Iya. Dapat juara juga? Iya. Dapat juara berapa kemarin?
Juara satu juga. Wah, Masya Allah. Tahun ini maju lagi dapat juara satu lagi gitu ya, luar biasa. Dapat 2 medali, satu individu, yang satu tim. Berarti ada beberapa kategori di situ ya Pak Anung ya? Ada apa aja nih kategorinya Pak? Jadi kategori main pistol ini ada individu dan tim. Jadi terus laras panjang itu air rifle, main individu, air rifle man team, ada air rifle woman team, ada air rifle individu itu. Berarti nanti bisa milih di antara beberapa kategori itu gitu. Betul, ya Pak Anung ya, untuk lomba atau sesuai kejuaraan. dengan karakteristik anak. Jadi gitu. nanti kan istilahnya di sana itu pelatih itu mengarahkan mana yang cocok. Nah, ini juga kesukaannya dalam cabang olahraga menembak ini juga ditularkan ke adiknya gitu ya, ke Asna. Masya Allah luar biasa. Kemarin juga meraih juara 3 gitu ya di Popda Menembak Kota Solo gitu. Gimana Asna, senang nggak juara 3? Alhamdulillah senang sekali. Alhamdulillah senang sekali. Kamu apa yang disukai dari olahraga menembak? Apa tuh sukanya? Suka kalau dapat poin banyak ya. Pas kena sasaran. Suka ya. Masya Allah luar biasa. Kan awalnya kan kakak nih yang tertarik menembak. Kamu kenapa jadi ikut-ikutan? Kamu jadi senang lihat kakak atau gimana awalnya dulu? Lihat kakak juara 1. Aku juga pengen. Kamu juga pengen juara 1 menembak gitu ya. Masya Allah. Ini bagaimana mengarahkannya nih Pak Anung? Kan kalau Asna ini kan karena lihat kakaknya gitu. Nah Pak Anung sendiri bagaimana untuk meyakinkan Asna nih untuk di bidang ini gitu? Ya tiap kali latihan baru anak itu minta sendiri. Ya aku ikut. Nah kok ada ini kayaknya mau ketertarikan gitu. Saya ajak di lapangan, diajak ke lapangan lagi, malah minta ya aku tak pengen nembak yang itu, nyoba. Ya pertama nyoba gitu. Akhirnya kalau bidik seperti ini kena tengah itu kan wah seneng ya. Terus kemudian loh kok ini kok bisa sebenarnya pas target tapi waktu dibidik kok loncat ke sana kan itu. Tambah pengen penasaran kan gitu itu. Ya. Jadi awalnya penasaran karena lihat kakaknya gitu ya, kok seru gitu ya main olahraga menembak nih. Asna jadi pengen gitu. Gimana rasanya kemarin ikut lomba bareng kakak Asna? Seru. Ada banyak teman ya di sana ya. Kamu lawan berapa orang kemarin? 7 orang. Wah, semuanya kelasnya sama, kelas 2 SD atau satu sama? Oh, beda-beda. Kamu kenal yang dari kelas berapa aja? 6 ada. Udah. Asna juara 3 baru kelas 2 loh, Masya Allah luar biasa gitu. Kalau Asna latihan setiap hari dibantu sama siapa? Sama Pak Agung, Pak Anis ya. Sama pelatih ya. Kakak bantu nggak kalau latihan? Enggak bantu. Kakak latihan sendiri berarti ya? Ya, karena kakak di indoor, ini yang outdoor. Berbeda. Jadi tetap satu tempat tapi beda lokasi yang indoor sama outdoor gitu. Gitu ya, luar biasa nih. Nah, kemarin nih Mas Aslan ya, apa yang disiapkan sebelum lomba Popda kemarin nih kamu? Kemarin sebelum lomba saya itu latihan tangan pakai barbel sama karet ban. Terus 1 hari sebelum lomba kalau kata ayah suruh istirahat dulu biar tubuhnya rileks sebelum bertanding. Ada hari tenang ya. Yeah. Oke, biar besok tanding nggak capek gitu ya. Luar biasa nih Aslan gitu ya. Tantangan terbesarnya kemarin saat kamu tanding tuh apa Aslan? Kurang fokus. Jadi kadang kalau misalnya kalau di target elektronik itu poinnya itu sudah ya itu objektif. Jadi kadang kalau misalnya keluar dari target hitam atau dapat poin misal 7 itu langsung waduh gimana ini. Jadi kadang karena mikir kayak gitu tangannya getar. Jadi ya harus tetap fokus. Harus tetap fokus ya. Gimana caranya kamu setelah misalnya lagi nggak fokus banget nih, biasanya kamu ngapain Aslan? Ya
kalau misal lagi tidak fokus biasanya Duduk dulu. saya duduk dulu, berusaha ya ambil nafas. Setelah itu ya diingat-ingat lagi kesalahannya di mana. Ya habis itu kalau enggak ya saya minum. Istirahat sebentar Ya. gitu ya Aslan ya, untuk nanti bisa lebih fokus lagi gitu ya, dan evaluasi nih apa nih kira-kira tadi yang kurang gitu. Nah selain pembinaan di pelatihan, pusat pelatihan gitu ya Pak Anung ya, ada nggak nih pembinaan di rumah dari Bapak sendiri? Kalau di rumah itu saya makainya barbel, dan sebenarnya ada karet yang sekarang udah dijual beli di Shopee itu kan ada karet elastis itu headband itu ya. Tapi saya itu ini cari yang murah meriah, yaitu ban sepeda. Dia apa Ban itu, Pak? dalam sepeda itu ya, iya, itu kan iya, elastisnya lumayan gitu, ditarik ke atas ini suruh tahan. Seperti nembak ini kan nangkat terus turun pelan-pelan pas gambar bidik, kemudian baru dipencet diledakkan itu, picunya udah tarik itu udah seperti itu. Ini biasanya kalau latihan anak-anak hari apa dan apa? Hari Selasa, Kamis, Minggu, seminggu 3 kali. Semuanya sama nih berdua? Sama Hari Iya. Selasa, Kamis, sama Selasa, Kamis, Minggu Minggu. ya, sama Ahad. Jadi untuk apa namanya, Aslan ini sekarang hampir 1 minggu ini rencana udah mau full latihan. Jadi persiapan untuk Porprov. Iya, karena Iya. juara 1 ya, berarti Alhamdulillah, nantinya Ji. maju ke Porprov. Kemarin gitu. seleksi pra Porprov alhamdulillah udah lolos dengan skor 551. Ji. Masya Allah luar biasa. Porprovnya nanti kira-kira kapan nih Pak Anung? Rencana bulan Oktober Bulan di Oktober. Semarang. Di Semarang, Ji. Masya Allah luar biasa. Ini berarti ajang Porprov pertama ya untuk Aslan ya? Betul sekali. Masya Allah, gimana Ji. nih Aslan persiapannya? Sudah berapa persen nih kira-kira? Kalau persiapannya baru 60%. 60%. Karena masih ngelatih itu pikiran itu supaya gimana pas nembak tidak terburu-buru. Soalnya kadang saya tuh kecepatan, kadang baru 45 menit sudah selesai, padahal waktunya itu 1 jam lebih seperempat. Kenapa kamu kayak gitu Aslan? Pengen cepet-cepet selesai ya? Enggak juga, Kayak gimana tuh? itu ya nggak kerasa. Jadi nembak, ditarik lagi, dibuka, diisi, ditembak. Nah itu nggak kerasa, tiba-tiba tangan udah ngisi lagi terus ngangkat lagi. Jadi kayak muscle memory ya, dia langsung buka, langsung isi, langsung nembak lagi gitu. Iya. Ternyata padahal perasaan kamu kayaknya udah santai gitu ya asalnya, Iya. tapi kok tetap kayak buru-buru gitu. Nah ini pastinya juga mental juga penting ya Pak Iya, Anung ya. betul. Bagaimana Iya. nih Pak Anung melatih mental anak-anak nih, utamanya dalam kejuaraan kompetisi kayak gitu? Kalau untuk mental itu kan kemarin kita sparring partner dengan Semarang karena kandidat terkuatnya itu di Semarang. Jadi Semarang itu memang di Jawa Tengah kan, dia udah pernah juara PON, jadi sudah juara di Jateng online itu udah, jadi udah mental udah terbentuk. Nah ini anak kemarin memang saya dekatkan dengan atlet yang ini udah PON 4 atau 5 kali dapat medali emas. Wah. Ya, jadi beliaunya memang sudah umur juga, tapi skornya itu luar biasa. Jadi total skor kalau maksimal kan 600 ini. Jadi beliaunya itu sudah skornya itu 570, 575 gitu itu udah. Ini istilahnya atlet di Indonesia PON masih dapat juara kan gitu. Kalau saya sendiri kalau olahraga menembak ini kan olahraga pasti, jadi skor terukur dan terusnya. Kalau yang lain kan ada mungkin wasit, seperti ini kan gitu. Kalau ini kan nembak 10 tok gitu, 10 ya di situ hasilnya 10, nggak ada 10 hasilnya atau 7 itu nggak bisa. Kalau sekarang kan pakainya digital, jadi langsung semua orang bisa melihat semua. Jadi di situ ada televisi itu per lapangan udah ada. Sudah bisa pantau skornya. Pantau, jadi ya? lapangan 1 nama siapa, hasilnya berapa. Tiap kali bidik dia langsung tok gitu ada bekasnya kan gitu. Ini ya, jadi mendekatkan dengan para juara gitu Iya, ya anak-anaknya ya, supaya nanti terbiasa
punya mental juara juga. Betul. Gitu, luar biasa, Masya Allah. Nih Pak Anung, Asna dan juga Aslan, ini kita pasti lanjutkan, tapi kita istirahat sebentar gitu ya. Baik, pemirsa MTA TV, teman-teman muda, kami mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 02716793000, atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA, dan juga WA call di nomor 081125533000. Kami akan kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Ya, pemirsa MTA TV, teman-teman muda, kembali lagi dalam program Gempita Nusa Teruna. Kita masih bersama dengan keluarga Pak Anung ya, yang kemarin baru saja meraih juara Popda pada cabang olahraga menembak. Kami juga mengundang Anda untuk bergabung, tentunya Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 02716793000, atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA, dan juga WA call di nomor 081125533000. Ya, di sini masih ada Asna, Bapak Anung, dan juga Mas Aslan gitu ya. Luar biasa. Tadi sudah cerita-cerita terkait bagaimana awalnya Aslan dan juga Asna ini tertarik dalam dunia menembak, dan juga tentunya bagaimana dukungan dari Pak Anung selaku ayahnya gitu ya, dalam Pak Anung bisa mendukung minat dari anak-anaknya gitu. Jadi kita sudah cerita juga bagaimana ayahnya bisa menyadari bakat anak-anaknya dan apa saja yang bisa dipersiapkan gitu ya sebelum pertandingan gitu. Nah, kalau Asna nih, sebelum bertanding gimana nih kamu biar percaya diri gitu, Asna? Restu orang tua, berdoa. Udah, makan dulu nggak? Makan dulu gitu ya, berdoa, minta restu orang tua gitu. Nah, siapa nih yang biasanya antar kamu latihan, Asna, setiap hari? Ayah. Bareng sama kakak latihannya? Iya. Biasanya setiap hari apa latihannya kamu? Selasa, Kamis. Selasa, Kamis ya. Oke. Nah, kalau kamu nih di olahraga menembak ini, nanti cita-citanya kamu mau seperti apa nih, Asna? Pengen juara 1. Pengen lanjut gitu ya, kayak kakak ya, berarti ya. Nanti juga pengen coba ini ya, senjata ini ya. Masya Allah, luar biasa gitu ya. Semangat terus gitu ya, Asna ya, untuk nanti bisa semakin meningkat lagi kemampuannya gitu. Nah, setelah Asna kan kemarin sudah dapat juara 3 ya di Popda ya. Gimana nih latihannya? Jadi lebih semangat atau gimana, Asna? Lebih semangat. Lebih semangat. Kenapa tuh? Jadi pengen raih juara 1 gitu ya, juara 3 nanti Popda lagi, raih juara 1 lagi gitu ya. Luar biasa, Masya Allah. Nanti di pertandingan berikutnya kamu mau ikut di Popda lagi atau ada ajang lain lagi yang kamu pengen ikuti? Popda tahun depan mau ikut lagi rencananya? Insya Allah gitu ya, Popda tahun depan Asna nanti mau ikut lagi di cabang yang sama, menembak. Oke, insya Allah gitu ya, Asna. Nanti tahun depan ikut lomba lagi di Popda gitu ya. Oke, nih Pak Anung nih ya, anak-anak nih kan latihannya kan waktunya bersamaan gitu ya Pak Anung ya. Ini tantangannya seperti apa nih menghadapi anak-anak yang sama-sama dua-duanya tuh aktif dalam bertanding nih? Ya, untuk anak-anak ini ya kadang menggemaskan juga. Yang satu pengennya latihan cuma sebentar, yang satu ini banyak tugasnya ini itu dan terusnya. Ya kalau saya kadang anak lihat dulu moodnya bagaimana. Ada tugas enggak, ini enggak. Kalau enggak ada tugas ya besok saya geber, dalam artian latihan fisik, latihan teknik gitu. Kalau yang Asna ini kadang main drama. Ya main dramanya ya kadang kalau nggak mood ya nggak mau nembak gitu tuh. Kadang kan karena senapannya itu masih pinjam, jadi antrian, kadang antriannya terlalu panjang, terus sampai mau maghrib kadang kan gitu. Ya kadang ya pernah ya nggak nembak ya ada, kita latihannya fisik kan gitu. Karena senapan kalau belum punya sendiri ya kita ngantri gitu ya, gantian dengan yang lain gitu. Betul. Gimana solusinya terus kalau kayak gitu Pak Anung? Ya kalau nanti ini, jadi anak nanti bagaimana, misalnya anak itu latihannya sudah mulai dia mengajukan sendiri, ya saya mau latihan, terus ya saya ini, jadi udah ada kemauan itu, insya Allah nanti
orang tua kan support, ya membelikan senapan lah kan gitu. Ya biarpun mahal ya kita orientasi 1 tahun misalnya 1 tahun ya nabung dulu ya gitu. Tetap diusahakan pastinya ya kalau orang tua mendukung insya Allah nanti diusahakan gitu, luar biasa. Nah cara bagi waktunya gimana nih Pak Anung? Cara Bapak Anung tuh memahamkan gitu ya ke anak, ke Mas Aslan mungkin sudah bisa, ke Mbak Asna juga mulai dicoba-coba. Seperti apa Pak Anung nih memahamkan untuk cara bagi waktunya antara sekolah pastinya gitu ya, ibadah dan juga latihannya? Kalau ini karena harinya Selasa, Kamis, Minggu ini anak-anak udah bisa adaptasi. Jadi setelah pulang sekolah terus langsung kalau yang Asna ini nanti dijemput sama kakung, kemudian diantar ke lapangan. Nah, kalau Aslan ini saya yang jemput sekalian bawa ke lapangan, nanti pulangnya bareng-bareng. Jadi anak-anak ini setelah latihan ya nanti belajar, gitu. Jadi pulang itu kita isya sampai rumah, kemudian mandi, terus bisa untuk belajar, mengerjakan tugas atau nanti besok tes itu bisa. Karena kalau cabur yang menembak ini masih bisa untuk aktivitas yang lain. Jadi tidak kena fisiknya, tidak terlalu berat lah kalau bagi saya. Jadi kalau yang lain mungkin setelah latihan ya pulang tidur kan gitu. Kalau yang ini masih bisa untuk aktivitas sampai jam 10 malam pun bisa, gitu Mbak. Untuk ibadah ya kita istilahnya bisa membagi. Terus kalau anak ini kan saya juga mengikutkan di program binaan di Jebres 1. Jadi ada kajian pra remaja. Kebetulan ini juga harinya Sabtu kan tidak bertabrakan dengan latihan. Kalau yang Asna ini TPA-nya hari Jumat itu sebenarnya ada TPA, tapi kadang ikut latihan kakak. Kalau enggak ya hari minggunya kadang dia enggak latihan, ikut TPA. Berarti tetap diperhatikan. Betul, ya Pak Anung ya, bagaimana untuk pendidikannya, bagaimana juga untuk ibadahnya, ngajinya tadi juga seperti apa gitu ya, tidak melulu kalau mau jadi juara harus latihan terus seminggu terus gitu ya Pak Anung ya, enggak lah, ada jadwalnya yang sudah terukur gitu ya, tadi sudah dikira-kira sudah bisa gitu. Nah ini ada pertanyaan nih buat Asna dan juga Aslan. Assalamualaikum, saya Melati dari Kota Semarang. Pertanyaannya untuk Kak Asna dan Kak Aslan. Bagaimana perasaannya menang lomba menembak? Gimana caranya supaya fokus kena sasaran? Semoga menang di lomba selanjutnya. Gan batene gitu katanya. Nah, Asna dulu nih, gimana perasaannya menang lomba menembak? Alhamdulillah senang. Alhamdulillah senang gitu ya. Gimana caranya supaya bisa fokus kena sasaran? Bismillah dulu. Dibidik. Lihat gambar bidiknya. Lihat gambar bidiknya, terus tarik. Oke, luar biasa nih. Kalau untuk Kak Aslan gitu ya, gimana perasaannya menang lomba menembak? Alhamdulillah senang, bangga. Senang, bangga gitu ya. Gimana nih caranya supaya bisa fokus kena sasaran gitu? Ya ingat kata bapak sama pelatih. Ya tarik nafas, pokoknya jangan mikir yang berat-berat. Terus ya kalau misalnya ada urusan nanti dulu. Fokus dulu gitu ya, lagi tanding nih gitu ya, fokus dulu, jangan mikir yang lain dulu gitu, luar biasa. Semoga bisa menjawab gitu ya dari Melati di Semarang gitu, luar biasa, Masya Allah. Nah tadi kan sudah dijelaskan gitu ya bagaimana memang dukungan orang tua itu penting sekali gitu ya pemirsa, teman-teman muda. Kita sebagai pemuda dan juga pemudi pastinya punya banyak gagasan, punya banyak ide gitu ya, punya banyak juga keinginan, tapi tentunya dukungan dari orang tua ini sangat penting. Kalau menurut Pak Anung nih, seberapa penting sih dukungan dari orang tua tuh Pak Anung? Ya kalau orang tua dukung itu kan pasti, kalau saya sendiri itu bercermin sama
bapak saya dulu. Bapak saya itu bilang kalau kamu istilahnya punya ini bakat, ya orang tua bisa mendukungnya sampai seperti apa. Kalau bisa itu cari peluang, kayak gitu. Kalau peluangnya bagus, ya kamu maksimalkan di situ, didorong sampai kemanapun kan itu. Bapak saya dulu itu kan juga, saya dulu pemain sepak bola waktu SD itu kan. Tapi kalau ditungguin bapak itu agak grogi. Gitu ya? Iya, jadi bapak itu kadang itu, Pak izin besok mau tanding sama SSB mana. Itu bapak itu nggak nganter ya enggak, tapi nanti di akhir-akhir itu loh kok bapak ada, tiba-tiba muncul gitu. Jadi memang bapak itu kadang ya dukungan ini sangat penting karena doa orang tua itu sangat luar biasa. Bagi saya itu kemarin misalnya saya maju di Praporprov kemarin, ini ya tidak lepas dari doa orang tua, dari bapak ibu. Saya biasanya kalau anak-anak ini tanding, saya juga minta doa restu sama yang Ti, yang Kung gitu tuh. Saya minta doa restunya untuk Aslan tanding jam sekian, nanti minta doanya Kung sama Kong Ti gitu. Biasanya gitu. Kalau kemarin waktu Praporprov ini Aslan ini ditungguin satu keluarga kemarin. Wah, luar biasa. Jadi, supporternya banyak nih. Iya, supporternya banyak. Jadi ada tantenya datang, ada kakungnya, ada utinya sama ibu. Nah, itu datang untuk memberikan dukungan, ya. Ya. Luar biasa, Masya Allah gitu ya. Ini pastinya juga yang jadi satu poin penting juga pemirsa ya, teman-teman muda ya, buat kita gitu ya, yang pemuda dan juga pemudi. Dukungan orang tua dan restu orang tua itu penting banget. Jadi jangan lupa gitu ya, untuk minta dukungan dan juga restu orang tua atas semua yang mau kita lakukan gitu ya. Kuliah, pendidikan, ataupun juga bakat, minat, prestasi, semuanya harus pastinya ya dikonsulkan dengan orang tua gitu ya, Pak Anung ya. Luar biasa. Kalau Mas Aslan nih, siapa yang selama ini paling sering atau paling banyak, paling besar memotivasi kamu? Kalau yang paling sering memotivasi saya itu sejauh ini orang tua, terutama ibu. Oh gitu. Ibu itu biasanya kalau nek latihan yang semangat, nek lomba tenang aja, nggak usah buru-buru. Itu yang selalu diingat ya Aslan ya, Masya Allah luar biasa. Ayah nganter untuk latihan, ibu mendoakan gitu ya Aslan ya, luar biasa, Masya Allah, lengkap nih doanya gitu. Ini kan Aslan sudah bawa alatnya gitu ya, aku mau lihat tuh gimana caranya kamu nyetingnya dan juga pakainya gimana, coba silahkan dirangkai dulu. Ada banyak perintilan di sini gitu ya. Pertama pakai kacamata dulu. Ya. Kacamatanya memang satu gitu ya Aslan ya? Iya, soalnya mata kiri itu tidak boleh tertutup. Oh gitu, berarti yang dipakai lihat mata kanan. Oh, mata kiri nggak boleh tertutup, berarti yang dilihat? Iya. Oh gitu. Pakai mata kanan tapi mata kiri nggak boleh tertutup. Oh jadi ya coba. Nggak boleh merem. Nggak boleh merem gitu ya, berarti tetap melek gitu. Oh, jadi seperti ini. Setelah itu? Kedua itu, ini diusahakan tidak boleh mengarah ke orang atau sesuatu yang tidak ingin ditembak. Kalau kata pelatih seperti itu. Nah, setelah itu berdirinya itu kalau menurut standar itu seperti ini. Tapi kalau saya sendiri berdirinya agak miring. Nah, tapi tetap boleh berarti ya Aslan ya? Iya, tetap boleh. Nah, seperti ini. Tangan dimasukkan tangan kiri dimasukkan di kantong. Tarik, diangkat. Lalu turun. Pas gambar bidik. Pencet. Tahan. Ya. Lalu turun. Iya. Gitu ya, luar biasa. Nah, pasang pelurunya gimana nih Aslan? Di sini kan ada peluru nih. Nah, pasangnya gimana? Buka aja. Pasangnya seperti ini. Jadi dibuka. Nah, ini sampai klik, tapi ini sebentar. Masih baru ya? Jangan dikasih. Pelurunya seperti ini. Kecil banget Kecil ya. banget. Nah, itu dimasukkan ke lubangnya ini. Ini tanganmu yang kiri itu pegang. Jadi dimasukkan ke sini. Oh ya. Setelah itu ditutup lagi. Nah, ya siap.
Oke. Tinggal bidik lagi. Terus ya seperti tadi dibidik lagi. Ya. Oke, luar biasa nih, Masya Allah gitu ya. Itulah ya pemirsa ya caranya bagaimana menggunakan alat tembaknya gitu. Tadi sudah dipraktekkan oleh Aslan gitu ya. Kalau Aslan ini selama kompetisi gitu, apa yang menurut kamu pengalaman paling berkesan, Aslan? Paling berkesan itu ya tadi saat disandingkan sama senior yang lebih jago. Itu kadang waduh kok sama senior gitu deg-degan, tapi ya kalau sekarang sudah tidak karena sudah terbiasa. Ya, karena sekarang juga udah jago ya, Iya. Aslan ya. Alhamdulillah gitu ya, diberikan kesempatan gitu ya untuk selalu bisa berlatih, ditemanin ayah, didoakan oleh ibu gitu ya, dan juga dipandu oleh pelatih juga untuk Aslan bisa terus meningkatkan minatnya gitu ya dalam dunia menembak, meningkatkan skillnya juga dalam dunia menembak gitu. Nah, target atau cita-cita kamu sekarang apa nih, Aslan, di dunia menembak? Bismillah bisa sampai Olimpiade mewakili Indonesia. Gitu ya, luar biasa, Masya Allah, target dan cita-citanya ini luar biasa. Semoga nanti juga diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, dan juga dipermudah untuk latihannya lancar dan semangat terus gitu, luar biasa. Kalau dari Pak Anung sendiri ini apa sih makna prestasi untuk keluarga Pak Anung tuh? Ya, kalau bisa itu kan semuanya bisa berprestasi, tidak hanya di olahraga tapi ya mungkin bakatnya anak itu sendiri-sendiri. Ada mungkin prestasi tahfidnya bisa, ada mungkin dengan jago masaknya atau apa. Nah ini bakat minatnya itu kan tergantung bagaimana kita membina di keluarga itu. Kalau mungkin saya dengan guru olahraga, saya dengan keilmuan saya olahraga, ya saya arahkan anak ini ke olahraga, kan gitu. Kalau ibunya guru matematika, itu memang kemarin sempat bentrok ya. Bentrok itu anak ini harus saya bawa ini lomba sains, nah misalnya. Bukan apa Pak, lomba sains itu kan saingannya kan kita tidak tahu. Iya, banyak sekali. Banyak sekali yang pinter, ada yang pinter lagi, ada yang pinter lagi. Kalau yang menembak ini bukan apa, ini sudah ada sasaran. Berarti olahraga pasti. Skornya berapa ya di situ dimanapun ya skor kurang lebih seperti itu. Tidak bisa misalnya ini langsung drop, itu enggak. Nah, itu. Jadi saya nyari yang olahraga yang pasti. Nah gitu. Dan kalau olahraga ini apresiasi dari pemerintah kan sekarang udah luar biasa. Bonusnya berapa kan, misalnya dari Porprov aja, misalnya Porprov Solo ini misalnya besok medali emasnya 50 juta. Wah, berarti kan udah ya, nah ini kan udah lumayan kan gitu misalnya. Terus nanti naik lagi ke PON. PON kemarin Jawa Tengah itu 250 juta. Kan udah pasti kan, oh ini skor sekian, nah, nanti kita misalnya bidik ini misalnya dapat 2 medali, total sekian kan udah mati-matinya dapat kan itu. Iya, betul. Kalau yang SEA Games kan bisa 1 M kemarin kan. Nah, ya jadi saya meliriknya di olahraga seperti itu Mbak. Jadi anak ini ya tidak luput jenengnya dulu, besok jenang mengikuti kan gitu. Iya. Luar biasa gitu ya, walaupun tadi mungkin ada sedikit cekcok gitu ya dengan ibunya anak-anak gitu, tapi akhirnya setuju ya berarti ibu. Betul, ya alhamdulillah ibunya anak-anak juga setuju, mendukung juga alhamdulillah. Juga nanti Mas Aslan akan melaju ke Porprov gitu ya di bulan Oktober nanti insya Allah. Ya alhamdulillah ini kan seperti Aslan ini sudah dapat uang pembinaan dari kota, dari KONI kota sudah mendapatkan tiap bulan. Ya alhamdulillah ya, istilahnya buat hasil jerih payah kan mungkin kan seperti itu. Nah, besok kalau dapat bonus ya itu bonus kamu untuk latihan. Masya Allah kan luar biasa gitu ya. Orang tua selalu mendukung, selalu menyemangati gitu ya bagaimana untuk bakat dan minat anak-anaknya, luar biasa. Kita juga sebagai anak-anak muda gitu ya, pemuda dan juga pemudi pastinya jangan patah semangat gitu ya. Jangan mungkin terus ragu-ragu bagaimana langkah kita ke depan. Mungkin Anda bisa konsultasikan, teman-teman muda bisa konsultasikan dengan orang tua gitu ya, karena pasti orang tua punya pandangan yang lebih luas, punya pandangan
pandangan yang lebih bisa untuk dipertimbangkan gitu. Luar biasa nih Masya Allah keluarga Pak Anung ya. Makasih ya Asna sudah mampir di studio MTA TV. Iya. Pak Anung terima kasih, Aslan juga terima kasih. Semoga nanti di Perprov lancar gitu ya, semoga bisa mendapat juara yang diharapkan gitu. Masya Allah luar biasa, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa MTA TV teman-teman muda, saya sudah perjumpaan kita dalam program Gempita Nusa Teruna hari ini. Tentunya terus saksikan program Gempita Nusa Teruna setiap hari Selasa pukul 3 sore hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Maliatina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.